Ini adalah ceritaku di Merbabu. Kecantikannya sungguh luar biasa. Perjalanan dimulai dari Desa Suwanting. Untuk sampai ke sana, kami menggunakan transportasi darat. Desa ini terletak di Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Hembusan angin Merbabu mengalun tenang saat aku sampai di Suwanting. Desa Suwanting, saksi keindahan estetika Sang Pencipta dan pengalaman luar biasa yang takkan kami lupakan. Sabana yang luas menjadi pesona yang indah. Tidak lupa kami pun mengabadikan bait-bait keindahannya. Merbabu, pesona alam yang sahdu, yang bikin candu. Jam 5 sore, kami pun memulai perjalanan dari Bandung menuju Suwanting. Sengaja kita masuk gerbang tol Cipali dan tidak masuk tol dari Bandung, karena untuk menghindari biaya tol yang membengkak. Setelah berjalan cukup jauh, perut kami pun mulai keroncongan. Dikarenakan sebelum berangkat, kami lupa untuk mengisi perut. Dan lagi-lagi, untuk menghindari biaya yang membengkak, di rest area kami tidak masuk ke restoran yang tersedia menu-menu yang memanjakan lidah. Tapi kami lebih memilih masak sendiri, biar terasa kebersamaannya. Haha, modus, padahal nggak ada duit aja. Sekarang jam 22.00. Tadi perjalanan dari Bandung itu sekitar jam 4-an. Kita lewat Lembang, Cianjur, Jalan Cagal, Subang. Kita macet, terjebak macet dari Lembang, Cianjur, Setiabudi juga udah bermacet. Sampai sini jam 10 itu baru nyampe kilometer 228 daerah Cirebon. Diperkirakan dari sini sih sampai BC Suwanting itu sekitar 4 jaman lagi. Setelah perut terisi, kami pun langsung tancap gas biar tidak terlalu malam sampai di sana. Ternyata banyak sekali kita lewati gerbang tol. Dan gerbang tol Bawen menjadi akhir dari perjalanan tol kami. Waktu menunjukkan jam 1 malam dan kami menemukan minimarket yang masih buka. Ya udah, tanpa pikir lama, kami pun langsung berburu untuk membeli kebutuhan yang belum sempat kami beli. Seperti gas, cemilan, makanan ringan, dan lain-lain. Tepat jam 2 pagi, kami pun tiba di basecamp Suwanting. Akhirnya kita nyampe juga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Aduh, tapi ini bukan akhir perjalanan kami. Masih ada gunung yang akan kami daki. Belum juga sempat memejamkan mata, pagi pun tiba menyambut kami. Ya udah, kami pun bergegas, prepare untuk memulai pendakian. Dari mengisi formulir dan pembagian logistik. Untuk eksistensi, tak lupa kami menempelkan nama kami di basecamp Suwanting. Eta gawat. Pernah nggak kuping lu kemasukan monyet? Mimpi apa kamu, Bos? Beres nulis barang-barang bawaan apa aja yang mau dibawa, kita isi perut dulu, sarapan dulu sebelum trek. Jam 8 ada waktu sejam lagi buat prepare. Kita makan dulu. Jam 9 tepat
kita akan memulai pendakian, tapi kita akan menggunakan ojek untuk membantu UMKM setempat. Sebenarnya sih males jalan aja. Setelah tawar-menawar harga pas, kami pun tancap gas dari base camp menuju pintu rimba. Kita cuma bayar 10.000 untuk jasa ojek. Ya lumayan lah untuk menghemat waktu. Assalamualaikum kawan-kawan semua, saudara-saudaraku. Sekarang kita akan mulai pendakian Merbabu via Swanting. Sebelum memulai pendakian, kita berdoa dulu. Semoga perjalanan kita menuju camp pos 3 sampai puncak triangulasi diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan, diberikan cuaca yang bagus, Amin. Kembali dapat view yang bagus, Amin. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Amin. Sampai kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Swanting. Akhirnya kami bisa juga menginjakan kaki di gunung tercantik Jawa Tengah. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau kami bisa menginjakan kaki di sini. Kita dari Puncak Rimba belum juga 5 menit kita udah nyampe pos 1 Bayangan ya. Ngomong-ngomong masalah ke gunung, sekarang ke gunung dilanda pandemi ya, bukan ke gunung aja sih, di kota juga pandemi sih dilanda selama sekarang 3 tahun kita pandemi yang katanya sih COVID-19. Oh itu kiriman dari negara tetangga. Nah seperti kami itu sepertinya disulitkan untuk naik gunung karena harus kemarin gunung-gunung ditutup, termasuk Gunung Merbabu ditutup juga. Setelah dibuka harus ada vaksin, harus ada PCR, antigen. Jadi buat kami yang suka naik gunung itu sedikit ribet juga sih. Harus kerumun di atas ya. Harus ada vaksin, apalagi keluar kota itu harus PCR. Itu meribetkan kita. Tapi ya kita mau ya mau ya kita ikutin aturan pemerintah yang ada. Kita ikutin aja. Toh mungkin itu juga demi kebaikan kita. Alhamdulillah ada kabar angin segar nih dari pemerintah. Konon katanya sekarang PCR dihapuskan tuh. Mudah-mudahan ya dihapuskan selamanya. Dengar-dengar sih karena ada event MotoGP itu di Mandalika. Jadi mudah-mudahan PCR itu ya seterusnya dihapuskan. Jadi buat orang-orang yang naik gunung kan nambah lagi biaya, buat biaya. Belum sih masih buat transport, logistik, tambah lagi PCR. Saya sih mau ngucapin terima kasih buat Mandalika. Terima kasih Mandalika karena sudah membebaskan kami PCR. Itu buatan pemerintah kan? Iya sih. Ya cuman ya semoga bukan politik ya. Mudah-mudahan bukan politik semata kita dibebasin PCR. Kita nggak ingin kejadian. Mudah-mudahan sih nggak kejadian. Kan sebentar lagi tuh Ramadan, pasti kan Lebaran kita jumpa. Takutnya nanti COVID meningkat tuh Lebaran, ada proses mudik kan, berjubel lagi, berdesak-desakan, nggak prokes lah. Jadi takutnya tuh COVID meningkat pas Lebaran tuh PCR diadain lagi tuh ya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi, mudah-mudahan. Nah tentang masalah vaksin nih Brodi tahu katanya masalah vaksin dari zaman sahabat ya bro? Iya. Dari gimana, zaman sahabat Nabi. Bisa diceritain?
panglima besar Nabi Muhammad, yaitu Khalid bin Walid. Dia pernah bukan menantang sih, pengen percaya aja. Cuma dia percaya ke Tuhannya sendiri, yaitu Allah. Dia menantang minum racun yang katanya racun itu bisa mematikan 40 orang. Dia minum 1 botol. Oh, racun itu diminum. Iya. Tapi alhamdulillah ya emang bukan takdir ya. Bukan takdirnya mati. Nah, itu belajar dari situ, kita bawa vaksin penyakit. Kalau takdir udah mati ya mati, kalau belum ya belum gitu. Jadi kalau takdir mah, kalau belum takdir nggak mati ya. Iya. Kalau udah takdir pasti mati. Cuman kan ada yang bilang, nah takdir bukan takdir kalau mati. Tapi kan kita harus jaga kesehatan juga, harus safety juga. Itu gimana tuh? Cuma ya bebas aja itu mah. Cuma saya mah percayanya sama Tuhan saya gitu. Kan sekarang tuh fenomenanya ada yang divaksin, ada juga yang nggak mau divaksin tuh. Ya itu sih hak mereka ya. Iya. Hak mereka mau divaksin atau enggak juga, kita mah nggak masalah buat kita. Saya mah kan jaga-jaga udah divaksin kan, suka kemana-mana. Teman saya itu yang pengangguran lah, bukan pengangguran, jarang kemana-mana, belum divaksin. Ya kan Tapi- belum divaksin, belum nggak kemana-mana juga kan. Iya, Jadi tapi berkerumun juga di kampung, tapi nggak kena tuh covid. nggak kena covid, Nggak kena. padahal nggak divaksin. Oh ya berarti dia kekebalan tubuhnya kuat bro. Cuma Allah yang menakdirkan dia mati atau enggak, kena penyakit atau enggak kan. Jadi kesimpulannya ya, kita vaksin nggak vaksin itu hak mereka, cuman ya jaga kesehatan aja lah intinya ya. Kita ikutin aja program pemerintah seperti apa, karena kita warga negara yang baik juga. Ya mudah-mudahan sih kembali lagi PCR itu dihapusin buat selamanya. Terima kasih. Bukan soal meladeni keangkuhan diri, dan bukan berarti sepenuhnya mandiri. Hanya saja, ini cara terbaik untuk melarikan diri dari hiruk pikuk rasa yang kian menyakiti. Sebagian nyawa bosan berdesak-desakan di tengah kota. Lagi pula alam masih menyediakan jalur kenyamanan rasa. Bukan tidak mungkin kota dan hutan berganti peran. Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan. Ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa. Trek dari pos 1 menuju pos 2 lumayan, masih jalanan agak sedikit berlumpur dikarenakan katanya dari pihak BC 2 hari kemarin hujan terus menerus gak berhenti, dan sampai sekarang matahari masih malu-malu untuk menampakkan dirinya. Agak sedikit berkabut. Ini di lembah gosong, kita tarik napas sejenak. Kadang diriku berpikir, apa yang gunung rasa selama ini? Dengan terus-terusan ditapaki oleh kita, palak perarian rasa. Ah, dasar kita. Memang selalu jadi buronan rutinitas dan kemelut hati. Dan korbannya selalu saja gunung, untuk kita bergerilya dan bersembunyi. Pengecut. Setiap berhenti dan beristirahat, selalu kami berengi canda dan tawa. Ya, karena itulah Indie Project. Berawal dari kebersamaan dan kesederhanaan, tertuju pada hobi yang sama. Di tengah trek kita ketemu dengan Mas Danang dan Mas Ardi. Mereka berasal dari Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur. Tepatnya dekat Gunung Lawu. Jam 10 lebih 8 kita nyampe di Lembah Cemoro. Kita ambil napas sejenak. Jalan yang selama ini kau tempuh semakin sulit dan kian terjal. Meracun di setiap hentakan,
Namun komitmen itu selalu menjadi cambuk yang bergetar keras, mencabik sukma di setiap kali kau hendak mundur. Tepat jam 10.30 kita nyampe juga di lembah Ngerijon. Ngerijan, bro. Oh, Ngerijan, bukan Ngerijon. Oke, seperti biasa kita rehat dulu sejenak. Kegiatan yang kini kau rasakan adalah cermin dari tangisan alam yang kian terpuruk bersimbah nista. Mereka menjerit dan kau meronta. Mereka merintih dan kau terkapar. Masihkah ada selaksa harap agar kalian dapat bernyanyi bersama? Tapi bila esok mentari masih bersinar, harapmu jalan itu tak lagi gelap. Namun cahaya itu menyisakan cemas akan tuntutan pada sebuah hakikat. Kawan, pengembaraanmu tak akan pernah ada akhir. Jam 11 lebih 10 menit. Akhirnya kita nyampe di lembah Mitoha. Mitoh, Mang. Eta gawat. Mitoh, komandan. Mitoh. Seperti biasa, kita rehat sejenak. Biasanya kan di gunung-gunung lain tuh di trek itu ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 sampai camp puncak kayak gitu ya. Tapi bedanya di sini itu di Piasuanting itu ada pos, tapi setiap posnya tuh dari pos 1 itu ada di ya seperti lembah gitu, katanya ada. Mungkin ada sejarahnya juga sih. Dari pos 1 kan ada itu namanya Lembah Lempong, terus Lembah Gosong, Lembah Cemoro, Lembah Ngerijan, yang ini sampai di sini sih Lembah Mitoh. Mungkin setiap lembah itu ada sejarahnya. Mungkin yang kalian yang tahu lembahnya boleh komentar di kolom komentar ya. Kita sharing aja di komentar. Dari pos 1, dari lembah Mitoh ke pos 2 kita dikasih bonus cukup landai. Cuman lah paling 20 meteran. Jalur dari pos 1 ke pos 2 didominasi oleh tanah dan akar-akaran. Ini cukup berlumpur sih, cukup menyulitkan untuk para pendaki. Untung kita bukan pendaki, jadi kita nggak kesulitan. Jam 12 lebih 10 kita nyampe pos 2 puncak 2186 mdpl. Kita break. Jorok kawan, di sini mah banyak sampah, acek. Pendakian Merbabu Piasuanting ini bener-bener penuh kerja keras ekstra. Wah, bener-bener trek yang cukup menantang sih. Ini katanya sih lama ditutup, alhamdulillah, tapi sekarang udah dibuka lagi, jadi jalurnya sedikit ya beginilah. Mungkin karena juga sedikit kemarin diguyur hujan kata pihak BC 2 hari berturut-turut, jadi jalurnya sedikit berlumpur lah. Bukan sedikit sih, hampir semua berlumpur ya. Ya, ngomong-ngomong kerja keras sih,
Ternyatanya mendaki gunung sama kehidupan itu sama, butuh kerja keras. Iya dok. Nah, ngomong kerja keras juga, jadi keinget nih sama Crazy Rich gitu ya, Sultan Soreang yang katanya itu umur 23 tahun udah beli rumah Lamborghini, mau motor gede gitu. Ternyata itu semua ya begitu, nggak ada yang instan, karena yang instan itu cuma pop mie. Alah. Apalagi yang Crazy Rich orang Medan katanya, wow murah banget. Ternyata wow 20 tahun lama banget. Ya begitulah bro, semua nggak ada instan, butuh kerja keras. Kita lihat aja 10 orang terkaya di dunia, nggak ada penghasilannya atau kekayaan yang dari hasil lotre, Kecuali Rapatar. nah Rapatar itu mah Baru lahir udah kaya. ya kita lihat aja ke 10 orang terkaya di dunia, nggak ada kekayaannya hasil lotre. Ya harusnya kita pikir lah. Apalagi tuh member-membernya ada kan raharja semua tuh ya, nggak ada kalangan dari SD, SMP, SMA ya, ada S2, D3, tapi kok bisa ketipu gitu ya. Sama gitu. Kita nggak ngejudge, cuman ya buat kita ya hidup lah butuh kerja keras lah. Nggak ada yang instan hidup. nah gitu, kembali lagi hidup butuh kerja keras, nggak ada yang instan, cuma yang instan itu kopi. Di pos 2 hujan menyambut kami. Dengan bermodalkan ponco, kami pun terus berjalan diiringi air yang turun dari langit yang cukup mesra menemani langkah kami. Jam 12.50 kita nyampe di Lembah Manding. Ketinggian 2215 mdpl. Kita break makan siang dulu ya Besti. Kita makan siang dulu. Mana suaranya? Aku kena mental guys. Siapa yang kena mental? Dede Jidan pengen makan. Oke, kita makan dulu sesuai request Jam setengah. Dede Jidan. Dunia yang aku inginkan ada di sini, di mana jauh dari dunia yang tidak aku pahami. Merasakan kesederhanaan syukur, indahnya alam yang membuatku sadar, begitu mudahnya keindahan dinikmati. Tanpa harus meriah, tanpa harus mewah, tanpa harus serakah. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu akan datang untuk orang yang berusaha. Terima kasih. Sia-sia alhamdulillah kasih cerah guys. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 sungguh sangatlah berat kami rasakan. Trek yang terjal dan diselimuti lumpur hampir membuat kami tersungkur. Memang benar kata orang, merbabu pias wanting bikin sinting. Jam 15.30 kita nyampe pos air. Anak-anak lagi isi air semua buat ngecamp nanti di pos 3. Estimasi ke pos 3 antara 200 meteran. Ya sekitarannya 30 menit estimasi ya. Kurang lebih 30 menit. Jujur dari pos 2 ke pos 3 itu jalur paling ekstrim, paling kejam, paling sadis. Anak-anak udah pada kena mental, tapi kita coba untuk
bertahan.